Ngelipat duit 8 kali lipat dari produk digital. Nggak usah percaya saya, ini dengerin aja. Jadi ada member di program kita, saya nggak bisa kasih tahu namanya. Saya juga nggak tahu namanya ya, saya dapat dari admin. Jadi dia nunjukin profitnya dia 3 hari jualan dapat 6,2 kalau saya nggak salah. Iya 6,2. Terus itu dalam 3 hari. Kalian bisa lihat grafik penjualannya itu 3 hari. Terus harga kalau dilihat dari jumlah kejualannya itu 62 kan, berarti kan satunya 100.000 dia jual. Sehari itu dia nge-spend iklan cuman 250.000. Ngelipat jadi berarti kan 3 hari 6,2 itu kan jadinya sehari bisa dapat 2 jutaan kan. 2.060.000 something, ya kan? Itu ngelipat 8 kali dari modalnya kan. Jadi kalau kalian taruh duit di investasi manapun ya, kalian taruh investasi manapun 250.000, kalau naik 2 kali lipat pun jadinya 500.000 doang. Tapi dari produk digital, kalian ibaratnya investasi, bukan investasi ya, tapi maksudnya kayak ini tuh kayak trading atau investasi, tapi bedanya ke meta ads dan mainan produk digital, dan akhirnya jadi returnnya 8 kali lipat. Of course, kita nggak janjiin hasil yang sama ya. Semua orang hasilnya beda-beda, tergantung pada produk yang dipilih apa, tergantung ambisi kalian juga kayak gimana waktu jualinnya, tergantung pengetahuan kalian juga, belajarnya kalian juga, itu semua mempengaruhi. Oke? Tapi ketika kita punya potensi yang sama, andai pun kita cuma bisa, misalnya orang ini jago banget ya, terus kita misalnya baru belajar, terus kita cuman, let's say cuman berapa ya, 20% skillnya dia gitu. Terus dari dia dapetin 2 juta sehari, kita 20%-nya doang hasilnya itu berapa itu? 400.000 sehari. Let's say ini kan kasarnya aja gitu. Kalau misalnya teman-teman dapetin 400.000 sehari, berapa banyak pekerjaan di luar sana yang konvensional yang dapetin 400.000 sehari itu susah. 400.000 sehari itu kan sebulan 12 juta ya kalau nggak salah. Itu kayak lumayan banget nggak sih? Jadi dia produknya saya nggak bisa kasih tahu, saya juga nggak ada kasih tahu produknya apa. Tapi alhamdulillah dia ikut belajar di program SMM. Tapi di sini kita nggak promoin banget ya. Tapi alhamdulillahnya berdasarkan kesaksian dia sendiri, programnya dari 1 sampai 10, dia bilang 10 poin dan sangat mudah diaplikasikan dan sebagainya macamnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen jualan produk digital, saya kasih tahu di video ini rahasianya tuh kalau kita mau nemuin produknya tuh kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa metode di program SMM pun, kita ada berbagai metode untuk nemuin produk digital. Kalau nggak salah ada 4 metode yang kita kasih deh, kalau nggak salah ya. Ada 4 metode. Tapi salah satu yang paling gampang teman-teman, by the way, dari segala metode ini, ada metode-metode yang kalau nggak salah 2 diantaranya, yang kalian tuh nggak perlu jadi expert. Jadi kalau kalian mikir kayak, saya harus expert, enggak. Betul memang ada produk digital yang butuh expertise, betul ada, tapi ada juga yang nggak sama sekali. Salah satunya adalah, contohnya gini, kalau ini saya spill ya, cara ngasih tahu, cara nyari produk digitalnya kayak gimana. Kalian pasti harus mulai dari namanya target market. Oke, ini metode yang pengen saya spill buat publik, sure, ya kan? Sisanya kita nggak bisa spill banyak karena metode lain kita harus menghormati member yang udah join. Jadi kita kasih 1 metode untuk publik biar kita nggak dibilang jualan kelas terus. Jadi caranya gini, kalau teman-teman jualan produk digital, pikirin dulu target marketnya itu siapa. Target marketnya itu nggak usah susah-susah. Mungkin kalian pernah lihat kayak apa namanya target avatar, apa namanya market yang apa, saya bingung kan nyebutnya, yang canvas itu loh, target market itu terlalu ribet. Kalau kalian mikirin target market, simple aja. Kalian pikirin suatu identitas di luar sana. Itu orang tuh ada identitas apa aja? Ada mahasiswa, ada fresh graduate, ada pekerja kantoran, ada budak korporat, ada guru, ada atlet, ada turis, ada pekerja yang keluar negeri atau beasiswa keluar negeri dan segala macamnya. Nah, ini namanya identitas. Identitas ini dikelompokkan dengan berbagai macam grup, bisa aja kayak berdasarkan profesi, bisa aja berdasarkan hobi, bisa aja berdasarkan minat. Orang-orang yang pengen kurus itu kan minat, atau orang-orang yang punya ya profesi paling banyak ya, guru lah, pebisnis lah, freelancer lah, kayak gitu-gitu. Nah, ini namanya grup. Nah, selalu pilih teman-teman dari grup-grup ini, itu pilih yang kira-kira tuh gede gitu, marketnya gede. Misalnya kayak guru. Nah, teman-teman bisa cari tuh, di Indonesia, guru tuh ada berapa banyak, ada berapa juta orang jadi guru. Kalau misalnya teman-teman targetin freelancer, ada berapa juta orang freelancer di Indonesia. Nah, itu pilih yang banyak, terserah. Jadi, pertama pilih dulu yang marketnya tuh paling banyak gitu. Terserah maunya yang mana, identitasnya terserah. Oke, kalian bisa lihat ChatGPT, kasih list identitas yang bisa kalian jadiin target market, itu bisa. Terus minta urutin yang mana yang paling gede marketnya, itu juga bisa gitu. Udah, setelah kalian pilih, kalian analisa. Misalnya marketnya tadi adalah freelancer. Freelancer, kalian cari tahu 2 hal dari sebuah identitas. Pertama adalah keinginannya dia, atau impian, bukan keinginan doang, tapi impian. Impiannya dia itu apa?
Kedua adalah rasa sakitnya dia apa. Udah, dua ini doang. Jadi ada dream dan ada pain. Pain itu rasa sakit, oke? Misalnya freelancer, impiannya apa sih? Ya kliennya banyak, kontraknya langgeng, kali deal bisa kayak jutaan, atau bisa dapat klien luar negeri karena bosen kalau lokal bayarannya segitu-gitu aja. Atau misalnya kayak, aduh banyak banget ya yang pengen diimpikan oleh freelancer ya. Itu yang diimpikan. Kemudian pain-nya, rasa sakit yang dialami freelancer itu apa? Misalnya, nyari klien susah, kompetitor makin banyak, saingannya susah, bayarannya kecil, atau closing rate-nya kecil gitu. Udah banyak yang kontak tapi kabur semua. Atau misalnya proposalnya nggak powerful, jadi susah closing. Atau pitching-nya susah, jadi susah closing. Nah, itu adalah pain, oke? Nah, setelah tahu ini di list semua, udah dapat identitas. Kedua adalah tentuin dream dan pain-nya. Ketiga, kalian sekarang bisa pilih apa namanya produk digitalnya. Produk digital itu diciptain antara dua doang. Antara kalian membantu target market itu mencapai impiannya, atau kedua, melepaskan target market dari rasa sakitnya, oke? Misal, yang dream, misalnya tadi dia pengen punya market luar negeri. Gimana caranya dia itu pengen bisa ngejangkau klien orang luar negeri. Kita bantuin bikin produk digitalnya. Misalnya adalah template email proposal untuk orang-orang luar negeri misalnya. Template email proposal itu kan membantu dia untuk mencapai impiannya kan. Atau kedua, yaitu adalah produk digital yang melepaskan dia dari rasa sakitnya gitu. Atau ya dia bisa jadi freelancer tanpa harus punya rasa sakit ini. Contohnya tadi rasa sakitnya adalah kompetitor. Udah banyak, saingannya susah sekali, ya kan? Karena semuanya punya jasa yang sama, tapi banting-bantingan harga. Dan itu kan sakit sekali kan untuk freelancer. Nah, kalian bisa bikin tuh. Misalnya adalah cara ebook atau kursus atau apa ya, bisa juga kayak checklist untuk freelancer untuk dia bisa menang dari kompetitor. Misalnya di dalam produk digital itu dikasih tahu kalau di jasanya mereka itu harus ada after sales service-nya misalnya, atau harus ada misalnya adalah edukasi tentang cara jadi sebutannya apa tuh, account manager ya kalau nggak salah. Account manager itu kan mempertahankan klien kan, gimana cara retensi kliennya bisa langgeng misalnya, atau bikin database, misalnya database klien, jadi kliennya tuh nggak hilang, bisa di follow up lagi. Atau misalnya untuk lepas dari kompetitor, gimana caranya biar kita tuh punya skill tambahan, biar kalau kompetitor sama-sama jasa desain, tapi setidaknya kita jasa desain tapi untuk branding atau untuk viral, misalnya untuk bikin konten carousel yang viral kayak gitu. Nah, itu kan melepaskan dia dari rasa sakit untuk saingan sama kompetitornya dia. Oke? Nah, jadi itu doang caranya, teman-teman, untuk bikin produk digital dengan salah satu metode yang bisa aku publikasikan. Tapi itu baru satu part dari bisnis produk digital, yaitu bikin produk. Tapi ada part kedua yang kalian harus tahu juga, yaitu cara jualannya juga. Ya, of course, kita nggak bisa spill teknisnya kayak gimana. Tapi secara kasar, kalian punya dua cara lagi untuk jualan. Pakai konten organik, atau pakai iklan kayak member kita barusan gitu. Dia pakai iklan dan dia ngelipat duitnya cepat. Beruntungnya saya mungkin kapan-kapan kalau dapat izinnya saya bisa interview dia gimana cara dia ngejualinnya gitu. Oke? Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bisa jualan produk digital dengan pilihan banyaknya kalian bisa ngelipat duit di luar sana, Meta Ads dengan produk digital itu udah sangat-sangat returnnya tadi berapa kali lipat? 8 kali lipat, teman-teman. Kalian 250.000, kalian punya duit 250.000. Duitnya tuh buat apa gitu? Kalau masukin Bitcoin, percuma, nggak akan 2x. Masukin saham juga nggak akan 2x. Masukin mana lagi? Udah nggak ada. Aset yang bisa 2x secara kurun waktu yang cenderung lebih cepat, itu biasanya ya ke kripto atau saham aja. Udah. Tapi secepat-cepatnya mereka, secepat apa gitu loh. Dibandingkan dengan Meta Ads. Oke? Jadi Meta Ads adalah jalan terbaik plus produk digital adalah jalan terbaik buat kalian pengen ngelipat gandakan duitnya kalian gitu secara realistis, nggak pakai dukun, nggak pakai trading atau investasi aneh-aneh. Oke? Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu buat tips tadi mencari target market. Dan kalau teman-teman mau untuk belajar gimana caranya bikin dari nol dan cara jualannya secara teknis seperti yang member kita udah dapetin, itu cuma ada di program SMM. Dan ya semoga dari video ini kalian nggak ada lagi kayak ragu-ragu sama programnya, atau at least kalian sudah terbuka matanya untuk mainan produk digital. Oke, itu aja. Kita ketemu di video-video berikutnya.